Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 3 yang berjudul Developing an Effective Evaluation Strategy, mengembangkan strategi evaluasi yang efektif. Di dalam bab 3 terdapat 5 topik. Yang pertama, a cautionary tale, kisah peringatan. Yang kedua, not all programs are created equal, tidak semua program dibuat sama. Yang ketiga, 3 phases of a program, 3 fase program. Yang keempat, training is like flying a plane, pelatihan seperti menerbangkan pesawat. Dan yang kelima, summary atau ringkasan. Kita mulai dari kata pengantar developing an effective evaluation strategy. Kata pengantar dari pengembangan strategi evaluasi yang efektif. Sebelum memikirkan cara mengevaluasi efektivitas program pelatihan, Anda perlu memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan nilai. Bab ini memberikan gambaran umum tentang pertimbangan penting yang perlu diperhatikan saat merencanakan program dan kegiatan evaluasi terkait. Mengikuti panduan dalam bab ini akan membantu Anda menggunakan sumber daya yang berharga dan terbatas secara optimal. Kita masuk ke topik a cautionary tale, sebuah kisah peringatan. Sebagian besar profesional pelatihan sangat membutuhkan panduan tentang cara menciptakan dan menunjukkan nilai pelatihan kepada organisasi mereka. Mereka memahami bahwa kegagalan melakukannya dapat menyebabkan pengurangan dana, pembubaran departemen, dan akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Strategi pelatihan pada umumnya terdiri dari survei di tingkat 1, tes awal dan akhir di tingkat 2, kemudian berharap hasil terbaik. Ada kesenjangan antara tingkat 2 dan tingkat 3 yang sering disebut dengan jurang besar yang harus dijembatani oleh para profesional pelatihan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda perlu menjadi insinyur sipil dan bekerja sama dengan bisnis untuk membangun jembatan yang menghubungkan pelatihan dengan bisnis. Masih ada beberapa departemen pelatihan yang percaya mereka memiliki cek kosong dan waktu tak terbatas untuk memberikan kontribusi kepada organisasi. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, berikut adalah sebuah kisah peringatan. Jim diundang ke sebuah perusahaan teknologi di Kanada untuk memberikan lokakarya bagi tim pelatihan. Topiknya adalah risiko gagal menunjukkan nilai pelatihan bagi organisasi. Sepanjang program, minat peserta tampak rendah. Ketika Jim mencoba menggali lebih dalam, salah satu peserta berdiri dan berkata, "Jim, kami pengecualian. Lihat sekeliling. Organisasi membangun kampus ini untuk kami, karena mereka tahu bahwa kami memberikan nilai." Jim melanjutkan lokakarya, tetapi interaksinya tetap lesu. Di akhir presentasi, Jim menawarkan untuk mengirimkan informasi tambahan kepada mereka yang meninggalkan kartu nama. Hanya seorang wanita yang dengan malu-malu menyelipkan kartunya dan pergi. 6 bulan kemudian, wanita yang memberikan kartu namanya mengirim email kepada Jim. "Ingat 100 orang yang Anda ajak bicara waktu itu? 75 dari mereka telah pergi." Dia menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan menyatakan tidak ada bukti bahwa nilai yang diberikan pelatihan sebanding dengan biayanya. Kejadian ini bukanlah kasus yang terisolasi. Masih banyak cerita serupa lainnya. Jangan biarkan hal ini terjadi pada Anda atau departemen Anda. Bab ini memberikan panduan untuk menciptakan strategi evaluasi program yang kredibel. Selanjutnya topik not all programs are created equal. Tidak semua program diciptakan sama. Pertanyaan umum dalam evaluasi pelatihan adalah, sejauh mana setiap program harus dievaluasi? Jawabannya, evaluasi program harus sesuai dengan tingkat pentingnya atau biayanya bagi organisasi. Tidak semua program memiliki tingkat kepentingan yang sama. Akan membuang-buang sumber daya jika mengevaluasi secara penuh program yang kurang penting, dan berisiko jika tidak cukup mengevaluasi program yang sangat penting bagi organisasi.
Pertimbangkan informasi apa yang berguna bagi Anda sebagai profesional pelatihan dan informasi apa yang diperlukan untuk membangun kredibilitas di mata para pemangku kepentingan. Informasi yang berguna bagi profesional pelatihan biasanya terkait dengan tingkat 1 dan tingkat 2. Anda ingin memastikan bahwa pelatihan menghasilkan pembelajaran dan bahwa peserta siap untuk menerapkannya di pekerjaan. Sementara itu, informasi yang terkait dengan kredibilitas biasanya berkaitan dengan tingkat 3 dan tingkat 4. Anda perlu meyakinkan pemangku kepentingan bahwa peserta pelatihan menggunakan apa yang mereka pelajari di tempat kerja, meningkatkan kinerja, dan memberikan dampak positif pada metrik bisnis utama. Usefulness atau kegunaan artinya adalah informasi yang digunakan untuk membuat keputusan terkait program. Credibility atau kredibilitas artinya adalah informasi yang menunjukkan nilai program dalam istilah bisnis yang ditentukan oleh pemangku kepentingan. Biasanya mudah untuk mengidentifikasi program yang paling penting secara organisasi. Program ini biasanya berskala besar, mahal, dan memiliki risiko tinggi jika gagal. Contohnya termasuk program orientasi karyawan baru, pengembangan kepemimpinan, peluncuran produk baru, keselamatan, dan keamanan. Program-program ini membutuhkan paket evaluasi yang lengkap. Program yang kurang penting bagi misi organisasi tidak memerlukan paket evaluasi yang lengkap. Contohnya termasuk modul pelatihan singkat tentang prosedur perusahaan, program komputer, keterampilan komunikasi, serta penawaran pengembangan profesional yang disesuaikan dengan individu. Program lain yang tidak terkait dengan inisiatif besar juga masuk dalam kategori ini. Untuk program-program seperti ini, pendekatan evaluasi yang praktis lebih sesuai, di mana Anda hanya memilih beberapa metode dan alat evaluasi yang disingkat untuk memastikan bahwa program menghasilkan pembelajaran, kinerja, dan hasil yang diperlukan. Misalnya, kursus singkat 1 jam tentang pengolahan kata dapat mencakup tes keterampilan langsung dan kuis untuk memastikan bahwa pembelajaran telah terjadi. Setelah program selesai, evaluasi singkat dapat dilakukan untuk memastikan bahwa lulusan menggunakan program dengan benar dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien, akurat, dan profesional. Kadang-kadang organisasi mengalami kesulitan dalam menentukan program dan inisiatif mana yang paling penting dan memerlukan rencana evaluasi yang lengkap. Dalam kasus seperti ini, pendekatan terbaik adalah berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang menurut mereka paling penting. Jika daftar tersebut terlalu banyak, Anda mungkin perlu menggunakan alat pemeringkat dampak program atau program Impact Rating Tool untuk mengidentifikasi beberapa program yang benar-benar akan menciptakan dampak organisasi terbesar jika berhasil. Instruksinya adalah buat sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama, kolom program. Daftarkan setiap program yang dianggap penting secara misi di kolom tersebut. Kolom kedua adalah strategik. Kolom strategik dibagi 2 kembali, menjadi potential strategic impact dan executive interest atau sponsorship atau support. Kolom ketiga, tactical. Kolom tactical dibagi menjadi 5. Managerial reinforcement and support, availability of data, especially level 4, access to training graduates, realistic scope, dan total tactical yes response. Kolom yang terakhir adalah kolom komen. Jadi kolom strategik memiliki 2 dimensi, potential strategic impact dan executive interest atau sponsorship atau support. Dan kolom tactical memiliki 5 dimensi. Jika suatu program tidak mendapatkan ya untuk kedua dimensi strategik, berarti program itu bukan kandidat yang baik dan harus dicoret. Untuk program yang tersisa, hitung total jumlah respons ya untuk mendapatkan skor.
Skor tertinggi biasanya menunjukkan program yang paling baik untuk dievaluasi secara lengkap. Topik selanjutnya, 3 phases of a program. 3 tahapan program. Untuk memastikan efektivitas suatu inisiatif dan nilai yang dapat dilaporkan ke organisasi, program dan aktivitas evaluasi terkait harus dilihat dalam 3 fase: perencanaan, pelaksanaan, dan demonstrasi nilai. Sepanjang buku ini, aktivitas evaluasi yang relevan dengan masing-masing fase ini akan dibahas. Tetapi fokus utama adalah pada aktivitas evaluasi selama fase pelaksanaan. Kita masuk ke fase perencanaan. Selama fase perencanaan, tugas-tugas penting harus dilakukan untuk memastikan program memberikan nilai organisasi. Profesional pelatihan sebaiknya memperluas definisi desain dan mengembangkan pelatihan untuk mencakup lebih dari sekedar pembuat konten pelatihan. Hal ini juga mencakup 3 hal. Yang pertama, membuat rencana untuk mempersiapkan manajer dan peserta pelatihan. Yang kedua, paket dukungan pasca pelatihan dan akuntabilitas. Yang ketiga, alat evaluasi yang akan digunakan selama program. Profesional pelatihan harus memandang diri mereka sebagai arsitek pembelajaran dan kinerja, bukan hanya pembuat konten. Selanjutnya tentang defining program outcomes, mendefinisikan hasil program. Selama fase perencanaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi hasil tingkat 4 sebenarnya yang ingin dicapai oleh organisasi. Setelah Anda memahami dengan jelas tujuan utama organisasi, Anda perlu berdiskusi dengan para pemangku kepentingan mengenai kontribusi apa yang diharapkan dari program atau inisiatif ini terhadap hasil tersebut, atau faktor utama apa yang akan dipengaruhi secara positif. Hal ini mendefinisikan ekspektasi dalam Return on Expectations atau ROE untuk program tersebut, yaitu apa yang dihasilkan oleh inisiatif pelatihan yang sukses bagi para pemangku kepentingan utama, menunjukkan sejauh mana harapan mereka telah terpenuhi. Return on Expectations atau ROE adalah apa yang dihasilkan oleh inisiatif pelatihan yang sukses bagi para pemangku kepentingan utama, menunjukkan sejauh mana harapan mereka telah terpenuhi. Pertanyaan umum dalam mendefinisikan ROE adalah sejauh mana target spesifik harus ditetapkan untuk hasil program yang diinginkan. Jawabannya tergantung pada situasinya. Terkadang targetnya jelas berdasarkan sifat program tersebut. Misalnya, jika organisasi telah mengalami cedera kerja dan memiliki intervensi wajib, maka tujuannya mungkin tidak ada cedera lebih lanjut. Namun, sebagian besar inisiatif memiliki lebih banyak elemen subjektif. Sebagai contoh, sebuah organisasi mungkin menghadapi tingkat turnover karyawan yang tidak diinginkan. Meskipun tergoda untuk menetapkan target, seringkali sulit menentukan dasarnya. Dalam kasus ini, lebih masuk akal untuk fokus pada membangun rencana implementasi yang kuat dan memantau hasil untuk melihat perbaikan. Setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu, target spesifik mungkin dapat ditentukan secara realistis. ROE atau Return on Expectation sebagai pembeda dalam metodologi Kirkpatrick. ROE adalah ukuran nilai pelatihan yang proaktif. Profesional pelatihan perlu bermitra dengan bisnis sebelum inisiatif pelatihan dimulai untuk menentukan bagaimana kesuksesan akan terlihat dan bagaimana kesuksesan tersebut akan diukur. Ini memberikan penghargaan kepada semua faktor keberhasilan yang berkontribusi pada upaya kolaboratif tersebut. Faktor keberhasilan adalah item yang masing-masing berkontribusi pada penerapan di tempat kerja, kinerja, dan hasil akhir, termasuk penggerak yang diperlukan, program pelatihan, tanggung jawab pribadi, dan elemen-elemen penting untuk keberhasilan. Membangun jembatan strategis ini dengan pemangku kepentingan program membuka jalur komunikasi sehingga rencana program yang baik dapat dibuat dan dijalankan bersama-sama. Diskusi difokuskan pada kinerja dan hasil, bukan hanya alat yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui pelatihan. Foto jembatan tradisional Skotlandia yang bisa dilihat pada gambar 32
menggambarkan poin ini. Jika komponen pelatihan formal direncanakan dan dijalankan dengan baik, menghasilkan reaksi yang kuat di tingkat 1. Kemungkinan besar pembelajaran tingkat 2 akan terjadi secara alami. Demikian pula jika paket penggerak yang diperlukan di tingkat 3 dijalankan sedemikian rupa sehingga menghasilkan penerapan di tempat kerja yang signifikan dan berkelanjutan, indikator utama tingkat 4 yang positif kemungkinan besar akan terjadi. Masalahnya ada pada koneksi, atau lebih tepatnya kurangnya koneksi antara tingkat 2 dan tingkat 3. Hampir tidak ada hubungan prediktif berbasis penelitian antara karyawan yang berpengetahuan dan terampil dengan penerapan nyata di tempat kerja. Jembatan ini harus dibangun, dan siapa lagi yang lebih baik untuk memulainya selain bagian pembelajaran dan pengembangan? Catat bahwa jembatan dalam gambar adalah satu-satunya struktur buatan manusia. Singkatnya, learning and development perlu mengambil inisiatif dan mulai membangun jembatan tersebut melalui kemitraan, kebijakan, dan tim lintas fungsi untuk mencapai penerapan tingkat 3 yang signifikan dan hasil tingkat 4 yang berkelanjutan. ROE atau Return on Expectations berbeda dengan ROI, Return on Investment. ROI mencoba mengisolasi nilai program pelatihan saja dan dilakukan setelah pelatihan berlangsung. ROI adalah taktik defensif dan reaktif yang membutuhkan sedikit atau tanpa kolaborasi antara pelatihan dan bisnisnya. Sebaliknya, ROI cenderung memisahkan keduanya sehingga profesional pelatihan dapat mengambil kredit atas apa yang telah mereka lakukan tanpa memperhitungkan kontribusi pimpinan bisnis, supervisor, peserta pelatihan, dan pihak lain yang berkontribusi pada dukungan dan akuntabilitas setelah pelatihan. Selanjutnya, mengatasi keperluan untuk sukses. Banyak inisiatif pelatihan yang layak gagal karena sesuatu di lingkungan kerja menghambat penerapan atau karena ada elemen-elemen penting yang hilang. Misalnya, jika karyawan belajar tentang proses baru dalam pelatihan, tetapi kembali ke tempat kerja di mana manajer dan pimpinan perusahaan mendukung atau menerima penggunaan proses lama, kemungkinan besar proses baru tidak akan digunakan. Atau jika ada sistem insentif yang hanya didasarkan pada angka penjualan, sementara inisiatif menyarankan bahwa hubungan adalah hal yang paling penting, maka kemungkinan besar pelatihan akan gagal. Keperluan untuk sukses atau necessities for success adalah item, kejadian, kondisi, atau komunikasi prasyarat yang membantu memfasilitasi keberhasilan atau mencegah masalah sebelum masalah tersebut mengurangi dampak dari sebuah inisiatif. Profesional pembelajaran idealnya menyediakan daftar keperluan keberhasilan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Profesional harus menjelaskan bahwa masalah-masalah ini harus diselesaikan sebelum program dilanjutkan atau hasil yang diinginkan akan terancam. Selanjutnya, designing the intervention. Merancang intervensi. Langkah berikutnya adalah menentukan pelatihan apa, jika memang ada, yang diperlukan untuk mendukung karyawan dalam melakukan perilaku kritis di tempat kerja, guna memberikan hasil organisasi yang diinginkan. Langkah ini penting karena Anda mungkin menemukan bahwa pelatihan tidak diperlukan, atau pelatihan bukanlah intervensi terbaik untuk memenuhi tujuan. Sangat kontraproduktif jika profesional pelatihan membuat slogan seperti "Kami menyediakan solusi pembelajaran". Pendekatan ini terlalu sempit dan tidak berbicara dalam bahasa bisnis. Sebagai arsitek pembelajaran dan kinerja, Anda harus siap merekomendasikan jenis intervensi lain, seperti desain ulang proses atau analisis penyelarasan organisasi. Jika ditemukan kebutuhan akan pengetahuan atau keterampilan praktik, maka dan hanya pada saat itu, program pelatihan boleh dirancang. Manajer dan supervisor dari peserta pelatihan yang dimaksud harus dilibatkan untuk memverifikasi bahwa konten program relevan. Idealnya, mereka akan berpartisipasi sebagai ahli materi pembelajaran dalam desain program. Selanjutnya, designing the evaluation tools,
merancang alat evaluasi. Selama fase perencanaan, Anda juga perlu merancang dan membangun alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi program selama pelaksanaannya. Selama lebih dari 5 dekade, komunitas pembelajaran dan pengembangan atau learning and development keliru percaya bahwa sebagian besar atau semua aktivitas evaluasi pelatihan terjadi di akhir proses pelatihan. Model pelatihan populer seperti ADI, Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate telah memperkuat pendekatan yang salah dan tidak produktif ini. Evaluasi bukanlah pemikiran setelah pelatihan selesai, tetapi seharusnya diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran dan pengembangan. Jika Anda menunggu hingga program dirancang, dikembangkan, dan disampaikan untuk mempertimbangkan nilai yang harus diberikan program kepada organisasi dan bagaimana cara mengevaluasinya, kecil kemungkinan program tersebut akan memberikan banyak nilai. Pertimbangan penting lainnya saat mengembangkan strategi evaluasi adalah kenyataan bahwa profesional pelatihan seringkali diminta untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Rencana terbaik di dunia tidak berguna jika terlalu rumit atau mahal untuk dilaksanakan. Selain itu, pertimbangkan budaya organisasi Anda. Misalnya, jika ada budaya ketidakpercayaan dan saling menyalahkan, wawancara individu mungkin tidak akan menghasilkan umpan balik yang jujur atau testimoni yang baik. Jika pesan yang disampaikan adalah bahwa manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan bawahan langsung mereka, maka melibatkan mereka dalam evaluasi sangat penting. Selanjutnya, using blended evaluation tools, menggunakan evaluasi terpadu. Salah satu kesalahpahaman paling merugikan tentang 4 tingkat evaluasi adalah bahwa cara yang benar untuk menanganinya adalah 1 tingkat pada 1 waktu, dimulai dengan tingkat 1, yaitu tingkat reaksi. Keyakinan kuno ini membuat banyak profesional pelatihan terjebak pada tingkat 1 dan 2, mencoba mempertahankan efektivitas pelatihan kepada pemangku kepentingan yang tidak terlalu tertarik pada data terkait. Kekuatan sebenarnya terletak pada menghubungkan tingkat-tingkat tersebut, bukan memisahkannya. Evaluasi terpadu artinya adalah pendekatan evaluasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode, dengan mempertimbangkan keempat tingkat Kirkpatrick secara bersamaan. Melaksanakan rencana evaluasi terpadu memaksimalkan sumber daya evaluasi program dan membantu mengumpulkan data yang kuat. Daripada hanya melakukan tingkat 1 segera setelah program pelatihan, buatlah formulir evaluasi terpadu yang mencakup elemen-elemen dari tingkat 1 dan tingkat 2, serta aplikasi dan hasil yang diantisipasi. Dalam evaluasi yang ditunda, fokuskan pada bagaimana lulusan pelatihan telah menerapkan apa yang mereka pelajari, dukungan apa yang mereka terima di tempat kerja, yaitu tingkat 3. Dan hasil apa yang telah mereka capai di tingkat 4. Selanjutnya, using actionable intelligence, menggunakan intelligence yang dapat ditindaklanjuti. Konsep lain yang perlu diingat saat merancang rencana evaluasi adalah intelligence yang dapat ditindaklanjuti, atau actionable intelligence, yaitu mengumpulkan data evaluasi secara sengaja dan bertujuan, bukan hanya mengikuti tradisi atau melanjutkan kebiasaan lama. Pengumpulan data yang cerdas berarti memilih metode yang memberikan data kualitatif dan kuantitatif yang berguna bagi Anda dan bermakna bagi pemangku kepentingan Anda. Misalnya, data yang cerdas dapat berupa data yang membantu Anda meningkatkan program, menghilangkan hambatan implementasi di tempat kerja, atau mengumpulkan bukti hasil positif bagi pemangku kepentingan. Frank Anderson, mantan presiden Defense Acquisition University, mendefinisikan scrap training sebagai pelatihan yang tidak bermakna dan tidak memberikan kontribusi pada tingkat 3 dan 4. Sejalan dengan itu, istilah scrap evaluation diciptakan pada tahun 2012, yang didefinisikan sebagai investasi sumber daya dalam mengevaluasi data yang tidak berguna bagi fungsi pelatihan
untuk membuat keputusan program yang baik maupun bermakna bagi pemangku kepentingan yang ingin melihat hasil program. Selanjutnya, execution phase atau fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan sebuah inisiatif mencakup tidak hanya program pelatihan atau acara itu sendiri, tetapi juga kegiatan untuk mempersiapkan program dan semua dukungan serta kegiatan akuntabilitas yang terjadi setelahnya. Saat ini, waktu dan upaya yang dihabiskan untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan jauh melebihi waktu yang dihabiskan untuk dukungan pasca pelatihan. Pola berbahaya ini yang belum berubah di industri pelatihan seringkali menjadi alasan hilangnya pekerjaan di bidang pelatihan dan membubarkan atau outsourcing departemen pelatihan. Yang pertama, preparing participants for training, mempersiapkan peserta untuk pelatihan. Manajer dan supervisor peserta pelatihan harus diberikan materi dan diminta untuk memperkenalkan pelatihan kepada bawahan langsung mereka. Mereka harus menguraikan ekspektasi tentang apa yang akan terjadi sebelum, selama, dan setelah program. Untuk inisiatif besar, dukungan dari kepemimpinan senior seringkali digunakan untuk memposisikan program dalam perspektif yang positif dan menjadikannya prioritas organisasi. Peserta pelatihan harus tiba di program dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan pelatihan dan ekspektasi tentang apa yang mereka perlu lakukan setelahnya. Pesan yang positif dan jelas ini menciptakan keterlibatan langsung karena peserta tahu bahwa pelatihan tersebut bukan sekedar tren sesaat yang akan dilupakan begitu saja setelah mereka meninggalkan ruang pelatihan atau mematikan komputer mereka. 2. Menghubungkan pelatihan dengan kinerja selama pelatihan. Selama pelatihan, pelatih harus seringkali merujuk pada bagaimana informasi yang diberikan akan digunakan di tempat kerja dan memulai diskusi tentang kekhawatiran peserta mengenai penerapan ide-ide tersebut. Karena perilaku kritis dan hasil spesifik telah didefinisikan sebelumnya, elemen-elemen ini harus diintegrasikan langsung ke dalam program pelatihan. Peran pelatih adalah untuk menekankan relevansi materi pelatihan bagi pekerjaan peserta, bukan hanya berharap bahwa peserta akan melihat hubungan tersebut sendiri. Ketiga, dukungan dan akuntabilitas setelah pelatihan. Fase pelaksanaan berlanjut setelah pelatihan formal selesai. Ketika karyawan kembali ke tempat kerja mereka, manajer dan supervisor harus diminta untuk memeriksa bawahan mereka. Mereka dapat bertanya tentang bagaimana pelatihan berjalan, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka akan menerapkannya di tempat kerja. Jika tujuan spesifik belum ditentukan sebelum pelatihan, tujuan ini harus didokumentasikan setelahnya, dan kemajuan peserta perlu diperiksa secara teratur. Karena banyak manajer dan supervisor mungkin terlalu sibuk mempertimbangkan untuk mengatur sistem di mana rekan kerja saling mendukung dan memegang tanggung jawab bersama atas kinerja mereka. Pada tahap ini, tim pelatihan harus memantau perkembangan di lingkungan kerja pasca pelatihan dengan berkomunikasi dengan manajer, supervisor, dan mungkin beberapa lulusan pelatihan. Data harus dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan apakah program berada di jalur yang benar untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan dan contoh keberhasilan harus dianalisis untuk menentukan apakah ada cara untuk memperluasnya di seluruh inisiatif. Hambatan untuk keberhasilan dan area di mana lulusan pelatihan tidak memenuhi standar harus diidentifikasi, dianalisis untuk menemukan penyebab utamanya dan diatasi. Alih-alih menyembunyikan masalah kinerja atau kekurangan hasil, gunakan ini sebagai peluang untuk terhubung kembali dengan manajer, peserta, dan pemangku kepentingan. Diskusikan apa yang sedang terjadi dan bagaimana program dapat kembali ke jalurnya. Laporan kemajuan harus diberikan kepada lulusan pelatihan, supervisor, dan manajer mereka, serta kepemimpinan senior. Hal ini memberikan keyakinan bahwa kemajuan sedang dibuat dan melibatkan dukungan mereka jika diperlukan. Selama pelaksanaan, modifikasi rencana diharapkan dan harus diterima sebagai peluang untuk menjaga program tetap berada di jalur yang benar dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Peningkatan keberlanjutan memerlukan evaluasi yang berkelanjutan.
Alih-alih hanya mengukur dan melaporkan apa yang terjadi setelah inisiatif selesai, memaksimalkan hasil program dan kontribusi Anda sendiri dengan terus melaporkan dan secara positif memengaruhi apa yang terjadi sepanjang proses. Selanjutnya, demonstration of value phase, fase demonstrasi nilai. Ketika program telah berjalan cukup lama sehingga data yang signifikan tentang penerapan di tempat kerja dan hasil organisasi telah dikumpulkan, laporan kemajuan pertama dapat disusun, atau laporan akhir dapat dibuat untuk membagikan kemajuan program dan hasilnya secara formal. Jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan ini dijelaskan dalam bab 15. Nilai pelatihan dapat dilaporkan menggunakan berbagai metode, termasuk dashboard, presentasi verbal yang didukung oleh grafik, atau laporan tertulis yang berbentuk narasi, atau yang kurang disukai. Bayangkan Anda sebagai seorang jaksa yang menyampaikan kasus Anda. Apakah Anda akan memberikan laporan tertulis yang panjang tanpa ilustrasi kepada hakim dan juri? Atau apakah Anda akan menceritakan sebuah kisah menarik dengan emosi yang kuat dalam suara Anda, didukung oleh ilustrasi besar berwarna dan berbagai saksi yang kredibel? Pendekatan kedua inilah yang lebih efektif untuk menunjukkan nilai program. Ceritakan kisah nilai Anda kepada pemangku kepentingan secara langsung, jika memungkinkan, meskipun hanya dalam beberapa menit. Cerita langsung memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan laporan tertulis. Fase demonstrasi nilai sebenarnya adalah fase yang paling singkat dan paling sederhana, karena Anda hanya perlu mengompilasi data yang telah direncanakan sebelumnya dan menceritakan kisah nilai tersebut. Namun, ini hanya sederhana jika rencana yang baik dibuat dan diikuti sejak awal. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa banyak profesional pelatihan saat ini tidak memulai dengan rencana yang jelas. Setelah pelatihan selesai, mereka mencapai fase ini dan kemudian mencoba bekerja mundur untuk mengevaluasi nilai yang mungkin atau mungkin tidak tercapai sejak awal dan yang tidak secara sistematis didukung serta dipantau selama pelaksanaan. Situasi yang tidak menguntungkan ini tidak benar-benar dapat diselesaikan secara retroaktif. Rencana yang efektif untuk menciptakan dan mendemonstrasikan nilai perlu ada sejak awal. Selanjutnya, topik tentang training is like flying a plane. Pelatihan itu seperti menerbangkan pesawat. Bayangkan pelatihan seperti menerbangkan pesawat. Apakah seorang pilot akan lepas landas tanpa terlebih dahulu memeriksa kondisi pesawat, meninjau rencana penerbangan, dan memastikan tujuan penerbangannya? Tentu saja tidak. Pilot harus memastikan bahwa pesawat dalam kondisi baik dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk mencapai tujuan akhir. Ketika sedang terbang, apakah pilot akan mematikan radar, menonaktifkan panel instrumen, dan mematikan radio komunikasi? Tentu tidak. Tanpa radar, pilot tidak akan dapat mendeteksi ancaman. Tanpa instrumen, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana pesawat berfungsi. Tanpa radio, tidak ada komunikasi terkait masalah, perubahan, atau rencana penerbangan. Pilot mungkin dapat melihat keluar jendela, tetapi itu tidak memberikan jangkauan pandangan yang cukup untuk menjaga keselamatan pesawat. Akhirnya, pilot akan terbang buta. Melakukan pelatihan tanpa menjalankan langkah-langkah yang tercantum dalam fase perencanaan dan pelaksanaan sama seperti terbang buta. Jika Anda gagal mengidentifikasi tujuan dan rencana penerbangan selama fase perencanaan, kecil kemungkinan Anda akan mencapai tujuan tersebut, atau setidaknya tidak secara efisien. Jika Anda tidak mempertimbangkan sumber daya yang Anda miliki dan tidak menyelesaikan kondisi yang ada sebelumnya, program Anda mungkin menjadi tidak efektif. Jika Anda tidak memantau apa yang terjadi selama periode penerapan di tempat kerja yang penting setelah pelatihan, Anda tidak memiliki informasi tentang apakah ada kemajuan menuju tujuan yang telah ditentukan. Sangat tidak masuk akal untuk melatih secara buta. Tetapi hal ini terjadi setiap hari. Pastikan bahwa setiap inisiatif yang penting dimulai dengan rencana yang jelas tentang apa yang akan terjadi sebelum,
selama dan setelah pelatihan untuk menciptakan dampak pada hasil yang diinginkan. Ringkasan dari bab 3 ini adalah penting untuk mengembangkan strategi evaluasi yang efektif. Pelatihan yang direncanakan dan dieksekusi dengan baik biasanya menghasilkan skor tingkat 1 yang baik, yang secara alami mengarah pada pembelajaran tingkat 2 yang signifikan. Penerapan tingkat 3 yang baik hampir selalu menghasilkan hasil bisnis di tingkat 4 yang positif. Namun masalah utama yang diabaikan oleh industri pembelajaran dan pengembangan atau L&D adalah hampir tidak ada bukti prediktif bahwa pembelajaran tingkat 2 akan mengarah pada penerapan tingkat 3 yang signifikan, sering disebut sebagai jurang besar. Untuk menjembatani jurang ini, Professional Learning and Development harus menemukan cara untuk menghubungkan pelatihan dengan bisnis, menggunakan evaluasi yang direncanakan secara matang yang mencakup sebelum, selama, dan setelah pelatihan. Program pelatihan tidak semuanya diciptakan sama. Oleh karena itu, upaya evaluasi yang kuat harus difokuskan pada program yang paling mungkin memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan misi dan bisnis. Ini paling baik dicapai melalui 3 fase: perencanaan, pelaksanaan, dan demonstrasi nilai. Perencanaan melibatkan diskusi dengan pemangku kepentingan dan mitra internal lainnya untuk menentukan kriteria keberhasilan tingkat 4. Kebutuhan kinerja untuk menciptakan keberhasilan tersebut, dan pelatihan untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Perencanaan dimulai dengan tingkat 4, lalu bergerak ke tingkat 3, dan kemudian ke tingkat 2 dan 1. Pelaksanaan mencakup semua aktivitas pembelajaran yang dilengkapi dengan dukungan pasca pelatihan dan akuntabilitas. Demonstrasi dampak bisnis pelatihan dilakukan dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, disampaikan dalam bentuk cerita nilai yang menarik, yang disampaikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan. Dan ini adalah akhir dari bab 3 yang berjudul Developing an Effective Evaluation Strategy, mengembangkan strategi evaluasi yang efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 yang berjudul The Kirkpatrick Foundational Principles, prinsip-prinsip dasar dari Kirkpatrick. Pada bab 4 hanya ada 2 topik yang akan dibahas. Yang pertama, Kirkpatrick Foundational Principle, prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick, dan ringkasan. Sampai jumpa di bab 4.